Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada yang dirahmati Allah. Untuk penonton baru maupun setia, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kemudahan dalam segala urusan. Selamat datang di channel Pasti Gampang. Hari ini, saya akan membagikan sebuah kisah menarik tentang seorang ustadz asal Indonesia yang menggemparkan tanah suci Mekah karena datang ke Masjidil Haram dengan menaiki sejadah yang melayang di udara. Sebuah peristiwa yang tak masuk akal, namun menyentuh hati banyak orang, dan menyisakan pertanyaan besar. Siapakah dia sebenarnya? Sebelum kita mulai, jangan lupa tuliskan komentar selawat kepada Nabi Muhammad SAW agar kelak menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar dakwah Islam semakin tersebar luas dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Angin pagi di Mekah berhembus pelan membawa aroma harum yang tak biasa. Langit tampak bersih, seolah menyambut sesuatu yang agung akan terjadi. Jamaah mulai berdatangan ke pelataran Masjidil Haram, membawa wajah-wajah penuh harap. Di antara keramaian itu, seorang pria tua dengan pakaian sederhana berdiri tak jauh dari gerbang masjid. Tatapannya tajam namun teduh, penuh ketundukan dan damai. Namanya belum dikenal siapapun, tapi langkahnya menuju sejarah yang belum ditulis. Ia berdiri di atas sejadah usang yang digulung di tangannya, menunggu sesuatu yang hanya Allah yang tahu. Dalam sekejap, angin berhembus lebih kencang dari arah timur. Pria itu menghamparkan sajadahnya, lalu berdiri tegak di atasnya. Tanpa satupun isyarat, sajadah itu mulai terangkat perlahan ke udara. Orang-orang yang menyaksikannya terdiam membeku. Mulut mereka terbuka tanpa kata. Sejadah itu melayang rendah, seperti menari di atas angin, membawa tubuh sang pria dengan tenang. Tidak ada suara, tidak ada efek khusus, hanya ketenangan yang membuat semua tertegun. Beberapa orang mulai berbisik, menyebut nama Allah dengan suara gemetar. "Lihat itu, apakah mataku menipuku?" bisik seorang wanita tua kepada suaminya. "Wallahi, aku melihatnya juga," jawab sang suami dengan suara serak. Sejadah itu kini melayang tepat di tengah pelataran Masjidil Haram. Sang pria tetap berdiri tegak, wajahnya tertunduk penuh khusyuk. Jamaah mulai berkumpul, membuat lingkaran yang semakin besar. Ada yang menangis, ada yang berlutut, ada yang hanya terpaku seperti patung. "Siapa dia?" tanya seorang pemuda sambil menahan napas. Lelaki itu akhirnya menurunkan pandangannya, menatap sekitar dengan senyum lembut. Suaranya terdengar lirih namun jelas. "Aku hanyalah seorang musafir yang mencari ridho Allah." Tidak ada kesombongan, tidak ada upaya menjelaskan apa yang telah ia lakukan. Ia tidak menyebut nama, tidak membawa gelar, hanya menyebut dirinya sebagai seorang hamba. Sejadah itu perlahan turun dan mendarat dengan lembut di lantai masjid. Para petugas masjid yang awalnya hendak menghampiri, kini diam terpaku. Salah satu dari mereka berkata lirih, "Apakah dia seorang wali?" Dari dalam kompleks masjid, seorang ulama terkemuka melangkah mendekat. Namanya Syekh Abdul Rauf, dikenal sebagai penjaga ilmu dan hati di tanah suci. Wajahnya penuh wibawa, namun matanya penuh rasa ingin tahu. Ia menghampiri sang musafir, lalu memberi salam. "Assalamualaikum, wahai hamba Allah," ucapnya dengan hormat. "Waalaikumsalam," jawab sang ustadz, menundukkan kepala dalam. Keduanya saling menatap dalam diam, seolah bicara tanpa kata. Tidak lama setelah itu, utusan kerajaan datang dengan langkah tergesa. Amir Hatim, penasihat kerajaan, telah mendengar kejadian luar biasa ini. Ia datang membawa kekhawatiran, bukan karena benci, tapi karena tanggung jawabnya menjaga stabilitas. "Siapa dia?" tanya Amir kepada Syekh Abdul Rauf dengan nada penuh tekanan. Syekh menjawab dengan tenang. "Dia hanya menyebut dirinya hamba Allah." "Mukjizat tidak boleh diterima tanpa ujian," jawab Amir. Lalu ia berkata, "Bawa dia ke aula kehormatan. Biarkan kami menyaksikan sendiri." Ustadz itu dibawa masuk ke aula istana yang penuh marmer dan kaligrafi. Di sana, para penasihat duduk mengelilingi meja panjang dengan wajah serius.
Amir Hatim berdiri, menatap sang ustadz dengan tatapan tajam namun tertahan. Kami telah melihatmu, katanya. Tapi kami perlu tahu siapa yang membimbingmu. Sang ustadz menjawab dengan lembut. Yang membimbingku adalah Allah. Keheningan melanda ruangan. Hanya terdengar detak jantung dan napas yang berat. Jika demikian, ujar Amir, tunjukkan pada kami bahwa kau bukan hanya ilusi. Amir Hatim melangkah maju. Tatapannya tajam penuh kehati-hatian. Kami bukan menantangmu, katanya. Tapi kami punya kewajiban menilai setiap kejadian yang luar biasa. Sang ustadz mengangguk pelan, lalu berkata, aku tak akan menolak jika itu demi menguatkan iman kalian. Ia membuka sajadah itu sekali lagi, membentangkannya perlahan di tengah ruangan. Semua mata tertuju padanya, termasuk mata Syekh Abdul Rauf yang kini memejam, berzikir dalam hati. Sang ustadz berdiri di atas sajadah dan menundukkan kepala. Bibirnya bergetar pelan membaca doa. Sajadah itu kembali terangkat. Kali ini lebih tinggi, melayang tanpa suara di tengah aula. Para hadirin yang semula ragu, kini hanya mampu menatap dengan mata membelalak. Sajadah itu berputar lembut, membawa tubuh sang ustadz setinggi kepala para penonton. Tidak ada tali, tidak ada tiupan angin, hanya keheningan yang menggantung di langit-langit ruangan. Amir Hatim terdiam. Tangannya yang biasa mengatur kerajaan kini mengepal di sisi tubuh. Subhanallah. Lirih seorang penasihat tua dari ujung ruangan. Takbir pecah dari beberapa mulut. Diawali pelan lalu menggema keras. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Setelah sajadah itu turun kembali ke lantai, suasana tak langsung kembali normal. Para penasihat istana berdiskusi dengan wajah tegang dan suara pelan. Beberapa mulai mencatat. Beberapa hanya menatap lantai dengan pandangan kosong. Amir Hatim berjalan mendekat ke ustadz itu dan berkata, kau tidak hanya membawa dirimu ke tempat ini. Kau membawa sesuatu yang lebih besar. Pertanyaan yang tidak semua orang siap mendengar jawabannya. Sang ustadz hanya menjawab, pertanyaan adalah awal dari iman, bukan akhir dari keraguan. Malam itu, sang ustadz diminta tinggal di kamar tamu kerajaan, dengan penjagaan khusus di luar pintu. Salah satu pengawal istana bernama Maruf tidak bisa tidur malam itu. Di pikirannya, ada satu pertanyaan yang terus mengganggu. Bagaimana jika semua ini hanya trik? Ia telah mengabdi pada kerajaan sejak muda, dan tahu banyak tipu daya manusia. Maruf memutuskan untuk menyelinap ke kamar ustadz dan memeriksa sajadah itu. Dengan langkah ringan dan napas tertahan, ia berjalan menyusuri lorong marmer istana. Pintu kamar ustadz tidak terkunci, dan cahaya dari dalam membuatnya semakin tegang. Ia mengintip pelan, dan mendapati ustadz itu sedang duduk memejam di atas sajadahnya. Maruf mencoba melangkah masuk, tapi suara lembut menghentikannya. Apakah kau mencari sesuatu yang hilang, wahai hamba Allah? Ustadz itu membuka matanya dan menatap Maruf tanpa marah, tanpa curiga, hanya ketenangan. Maruf membeku di tempat, seperti disambar cahaya yang tidak terlihat. Aku hanya ingin tahu, jawab Maruf terbata. Ustadz itu mengangguk, lalu menggulung sajadahnya dan meletakkannya di lantai. Periksalah. Jika kau menemukan tipu daya di dalamnya, aku akan pergi tanpa kata. Maruf mendekat dan memeriksa dengan saksama setiap sisi sajadah itu. Ia membalik, menepuk, menarik benang, bahkan mengguncangnya. Tidak ada kabel, tidak ada alat, tidak ada apapun selain kain tua yang sudah sering dipakai. Nafasnya mulai berat, bukan karena takut, tapi karena malu. Aku tidak menemukan apa-apa, katanya lirih. Ustadz itu tersenyum, karena yang paling nyata kadang tidak bisa dilihat, hanya bisa dirasa. Malam itu, Maruf keluar dari kamar dengan wajah tertunduk, namun hatinya mulai berubah. Di luar istana, seseorang memperhatikan kejadian itu dari kejauhan. Ia mengenakan jubah hitam dan menutupi wajahnya dengan sorban yang kusut. Tatapannya tajam, langkahnya sunyi, dan tangannya menggenggam potongan kain kecil. Kain itu terlihat familiar, dengan corak seperti sajadah milik sang ustadz. Ia berjalan menyusuri jalanan sempit Mekah, lalu berhenti di dekat gerbang istana. Di sana,
Ia menyelinap dan menitipkan bungkusan kecil kepada seorang pelayan. Beri ini kepada penasihat kalian, dan katakan, ini bagian dari sesuatu yang lebih besar. Esok paginya, pelayan itu menyerahkan bungkusan tersebut kepada Amir Hatim. Di dalamnya ada sepotong kain sajadah yang tampak seperti bagian dari milik Ustadz. Tapi ada yang berbeda. Serat kainnya lebih halus, dan warnanya sedikit lebih tua. Amir Hatim memanggil Maruf dan Syekh Abdul Rauf ke ruangannya. Mereka bertiga menatap potongan kain itu dengan penuh tanya. Bagaimana mungkin ini terpisah dari sajadah yang kita lihat kemarin? Tanya Amir pelan. Syekh Abdul Rauf hanya menggeleng. Atau mungkin itu bukan sajadah yang sama? Amir Hatim menatap Maruf dalam-dalam, lalu berkata, aku tugaskan engkau mencari asal potongan kain ini. Maruf mengangguk dengan tegas. Lalu segera berkemas untuk menyelidiki ke pasar tua di luar istana. Ia tahu bahwa di tempat seperti itu, banyak rahasia tersembunyi di balik bayangan. Jalanan sempit dan aroma rempah menyambut langkahnya yang hati-hati. Orang-orang memperhatikan dia dengan waspada, karena seragamnya membawa aura kerajaan. Ia menyamar dengan jubah biasa, dan menyusuri lorong gelap menuju toko kain antik. Di sana, ia melihat seseorang yang mengenakan jubah hitam, membelakangi pintu. Engkau mencariku? Suara pria itu serak, tanpa menoleh sedikit pun. Maruf berhenti, seluruh tubuhnya menegang. Siapa kau sebenarnya? Pria berjubah itu perlahan berbalik, memperlihatkan wajah tua dengan mata tajam penuh rahasia. Aku hanya bayangan dari cerita yang lebih besar, ucapnya. Kain itu bukan sekadar kain. Ia adalah tanda bahwa tidak semua yang tampak adalah kenyataan. Maruf menggenggam pedangnya di balik jubah, bersiap jika ini jebakan. Tapi pria itu mengangkat tangannya perlahan. Aku tidak datang untuk bertarung, hanya membawa pesan. Pria itu menyerahkan gulungan kecil kepada Maruf lalu berkata, buka ini hanya di hadapan Ustadz itu. Setelah berkata demikian, ia melangkah mundur dan menghilang ke dalam kerumunan pasar. Maruf berdiri terpaku, lalu menyelipkan gulungan itu ke dalam ikat pinggangnya. Ia bergegas kembali ke istana, wajahnya menyimpan ragu dan kekhawatiran. Setibanya di sana, ia meminta izin kepada Amir Hatim untuk menemui Ustadz. Mereka bertiga berkumpul kembali di ruang tamu istana. Dengan tangan gemetar, Maruf menyerahkan gulungan itu kepada sang Ustadz. Ustadz membuka gulungan itu perlahan, dan membaca tulisan di dalamnya dengan seksama. Wajahnya berubah, dari tenang menjadi dalam seperti sedang menahan sesuatu. Ini adalah huruf lama, gumamnya, ditulis oleh seseorang yang dulu pernah berjalan bersama para wali. Apa maksudnya? Tanya Amir Hatim serius. Ustadz menatap mereka dengan lembut. Pesan ini bukan hanya untukku. Ini peringatan untuk kita semua. Bahwa keajaiban tak selamanya hadir tanpa ujian. Ada yang ingin menyesatkan, bukan menunjukkan kebenaran. Maruf merasa bulu kuduknya merinding, seperti ada sesuatu yang lebih besar sedang bergerak di balik layar. Malam itu, di saat semua mulai tenang, terdengar ketukan keras di gerbang istana. Seorang pengawal membuka pintu, mendapati seorang pemuda berpakaian lusuh dengan tatapan kosong. Ia membawa potongan sajadah lain, dengan corak yang mirip namun terbakar di ujungnya. Ini milik guruku, ucapnya dengan suara serak. Gurumu siapa? Tanya pengawal. Ustadz Rahman, jawabnya. Dia hilang, setelah seseorang datang membawa sajadah terbang. Berita itu segera dibawa ke Amir Hatim, dan suasana istana kembali memanas. Ada lebih dari satu ustadz, dan mungkin, tidak semuanya membawa cahaya. Amir Hatim berdiri mematung mendengar laporan itu. Ia segera memanggil sang ustadz yang pertama, dan memperlihatkan potongan sajadah yang terbakar. Ustadz itu menatapnya lama, lalu mengelus ujung janggutnya perlahan. Ini bukan milikku, ujarnya pelan, tapi aku mengenali coraknya. Itu buatan tangan dari pesantren tua di Bukit Mawar, tempat para penjaga ilmu dahulu berada. Syekh Abdul Rauf yang hadir di ruangan itu bergumam. Tempat itu sudah lama hilang dari peta. Kalau begitu, kata Amir, ada yang mencoba meniru keajaiban ini. Dan mereka tak bekerja sendiri.
Keesokan paginya, Amir Hati memerintahkan tim kecil berangkat menuju Bukit Mawar. Ustadz, Maruf, dan 2 pengawal terpercaya ikut serta dalam perjalanan itu. Langit mendung mengiringi langkah mereka keluar dari kota, menembus jalur berbatu dan lembah sunyi. Bukit Mawar dikenal sebagai tempat para ulama dahulu menyingkir, menjauh dari gemerlap dunia. Namun kini, ia hanya dikenal sebagai legenda yang tersisa dalam kitab tua. Di tengah perjalanan, mereka disambut angin dingin dan pepohonan yang menggigil diam. Tak seorang pun bicara, hanya zikir dalam hati yang menemani derap langkah mereka. Saat matahari condong ke barat, rombongan tiba di kaki Bukit Mawar. Di sana hanya ada reruntuhan bangunan batu dan bekas masjid kecil yang nyaris roboh. Namun sesuatu terasa aneh. Bekas api masih hangat di beberapa sudut tanah. Ustadz menunduk, memegang sisa arang dan berkata, "Seseorang baru saja berada di sini." Maruf berjalan ke arah sebuah pohon besar dan menemukan sepotong jubah terbakar tergantung di dahan. Tak jauh dari sana, ada jejak kaki yang terhenti di tebing curam. "Dia tidak jatuh," gumam Ustadz. "Dia menghilang, seperti bayangan yang kembali ke gelap." Langit mulai gelap, dan udara berubah dingin. Mereka memutuskan untuk bermalam, dengan penjagaan ketat. Malam itu udara terasa lebih menusuk daripada biasanya, seperti membawa sesuatu dari dunia lain. Ustadz duduk di atas sajadahnya, memejamkan mata dalam zikir yang panjang. Di langit, bintang-bintang seakan meredup, dan angin berbisik melalui reruntuhan batu. Maruf yang berjaga tiba-tiba melihat cahaya redup di balik masjid tua. Ia berjalan pelan, dan di dinding tua itu terlukis simbol-simbol aneh dengan arang. Simbol itu menyerupai pola dari sajadah Ustadz, namun terputus di tengah. "Ini bukan bekas orang awam," bisiknya. "Ini jejak dari ilmu yang sudah dilupakan." Cahaya itu tiba-tiba padam, dan Maruf berlari kembali ke perkemahan dengan napas tak beraturan. Saat fajar menjelang, langit berubah warna menjadi jingga keperakan yang tidak biasa. Para pengawal terbangun lebih awal, merasa gelisah namun tak tahu sebabnya. Seekor burung besar terbang rendah melewati puncak bukit, menjatuhkan selembar kain dari paruhnya. Kain itu jatuh tepat di depan Ustadz, yang sedang duduk diam di atas batu. Ia membuka kain itu perlahan, dan mendapati tulisan tangan dengan tinta merah. "Jangan lanjutkan. Kau akan membuka apa yang harus tetap tertutup." Maruf membaca tulisan itu dan berkata, "Ancaman?" Ustadz menggeleng. "Bukan. Ini adalah ujian dan peringatan." Saat menyusuri lereng barat bukit, mereka menemukan 2 jalur yang terpisah. Jalur pertama menuju gua sempit yang dipenuhi semak berduri. Jalur kedua menuju bangunan tua beratap kubah, hampir tersembunyi di balik akar pohon besar. "Kita harus memilih," kata salah satu pengawal. Ustadz menutup mata sejenak, lalu menunjuk ke arah gua. Di sana ada sesuatu yang lebih dulu menunggu. Mereka melangkah masuk, satu persatu, menuruni lorong batu yang gelap dan lembab. Di dalam gua, udara terasa berbeda, seperti memasuki ruang yang bukan dari dunia ini. Di dindingnya terukir nama-nama yang telah lama hilang dari kitab sejarah. Maruf menyorot dinding gua dengan lentera. Matanya membulat. Ini nama-nama para wali terdahulu," bisiknya tak percaya. Salah satu tulisan itu tampak lebih baru, seolah ditulis belum lama. "Ustadz Rahman masih mencari kebenaran, belum kembali." Ustadz menunduk. Wajahnya berubah murung. "Dia masih hidup," katanya pelan. "Tapi dia tidak lagi di tempat yang bisa kita jangkau dengan kaki." Maruf mengangkat alis. "Apa maksudnya?" "Dia mungkin telah masuk ke lapisan yang hanya bisa dibuka oleh hati yang bersih," jawab sang ustadz. Di dalam gua itu, mereka menemukan satu sajadah lain yang tergulung rapi dan tertutup kain putih. Saat dibuka, coraknya serupa milik ustadz, tapi warnanya lebih kelam dan terasa berat di tangan. "Ini sajadah buatan tangan Rahman," kata ustadz. "Tapi dia tidak pernah menggunakannya di hadapan manusia." Ketika sajadah itu disentuh, dinding gua memantulkan suara lirih seperti zikir lama yang terulang. Semua orang terdiam, hanya mata mereka yang bergerak,
saling bertatapan dalam kebingungan. Ustadz menoleh ke Maruf. Kita harus membawa ini ke kota. Kebenaran tidak bisa disembunyikan di gua. Mereka kembali ke atas. Membawa sajadah itu seperti membawa rahasia dunia. Saat mereka tiba di gerbang kota Mekah, suasana sudah tidak seperti saat mereka meninggalkan istana. Penjaga gerbang terlihat gelisah dan tergesa. Ada yang mencari Tuan Ustadz, katanya. Seorang pemuda dengan luka di dada, mengaku murid Rahman. Ustadz segera masuk ke istana dan mendapati pemuda itu sedang dirawat oleh tabib kerajaan. Luka di tubuhnya bukan karena senjata, tapi seperti terbakar dari dalam. Guru, tidak bisa kembali, bisiknya lemah. Dia terperangkap oleh dirinya sendiri. Sebelum sempat menjelaskan lebih jauh, pemuda itu pingsan. Amir Hatim mengumpulkan para penasihat dan ulama, termasuk Ustadz dan Syekh Abdul Rauf. Ada dua kebenaran yang kini berhadapan, katanya dengan wajah serius. Yang satu membawa ketenangan, yang lain membawa luka dan tanda. Ustadz meletakkan dua sajadah di atas meja utama. Satu miliknya, satu milik Rahman. Bukan sajadah yang penting, katanya, tapi jiwa yang membentangkannya. Amir Hatim berdiri. Maka mari kita uji, di hadapan langit dan bumi. Agar rakyat tahu, siapa yang membawa cahaya, dan siapa yang tertutup bayangan. Hari penentuan pun ditetapkan. Langit Mekah cerah di hari itu, meski angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Di pelataran Masjidil Haram, dua sajadah dibentangkan berdampingan di hadapan ratusan pasang mata. Di sisi kiri, sajadah Ustadz. Di sisi kanan, sajadah milik Rahman. Orang-orang berkumpul dalam diam, menahan napas dan menanti apa yang akan terjadi. Ustadz berdiri di atas sajadahnya, menunduk, dan membaca doa perlahan. Maruf berdiri di sisi, menggenggam tangannya sendiri, tak bisa menyembunyikan kecemasan. Tak seorang pun tahu, apakah yang akan terangkat, atau yang akan runtuh. Ustadz mengangkat tangannya perlahan, seperti menyapa langit yang menjadi saksi. Angin berhenti sejenak, seolah bumi menahan napas menanti kehendak Allah. Sajadah di bawah kakinya mulai bergetar pelan, lalu perlahan terangkat dari tanah. Orang-orang di sekitar mulai mengucap takbir dalam hati, takut bersuara mengganggu keheningan. Sejadah itu melayang pelan, membawa tubuh sang ustadz naik beberapa jengkal dari tanah. Wajahnya tetap tertunduk, mulutnya terus bergerak dalam doa, sementara jubahnya berkibar lembut. Namun tiba-tiba, dari sisi kanan, sajadah milik Rahman juga mulai bergetar tanpa ada yang berdiri di atasnya. Sajadah milik Rahman mulai terangkat sedikit demi sedikit, tanpa ada satupun yang menyentuhnya. Suara bisik-bisik di kerumunan mulai terdengar, sebagian bertakbir, sebagian lagi mulai gelisah. Kenapa bisa bergerak tanpa doa? Bisik seorang ulama muda di barisan depan. Ustadz tetap diam, tidak bergeming dari tempatnya yang melayang dengan tenang. Namun sorot matanya berubah, kini mengarah ke sajadah Rahman yang makin naik ke udara. Tiba-tiba, udara di sekitar sajadah Rahman berubah, menjadi lebih gelap, lebih berat. Burung-burung terbang menjauh, dan cahaya matahari tampak bergetar di atasnya. Sajadah Rahman kini melayang tinggi, dan dari bawahnya keluar percikan cahaya kehitaman. Udara mulai berbau hangus, dan sebagian jamaah mundur karena hawa panas yang tak wajar. Ini bukan cahaya dari langit, ucap Syekh Abdul Rauf dengan suara gemetar. Di sisi lain, Ustadz tetap melayang, namun cahaya di sekitarnya tetap lembut dan menenangkan. Tak ada suara dari dirinya, hanya zikir yang mengalun dari hatinya yang suci. Dua sajadah itu kini berada sejajar di langit rendah Masjidil Haram, seakan sedang diuji oleh langit dan bumi. Tiba-tiba, sajadah Rahman bergetar keras, lalu meledak dengan suara halus seperti bisikan yang pecah. Potongan kain dari sajadah Rahman jatuh perlahan, terbakar sebelum menyentuh tanah. Asapnya membentuk bayangan wajah yang samar, lalu hilang seperti embun pagi. Sajadah Ustadz pun perlahan turun kembali ke tanah, mendarat dengan keheningan penuh makna. Para jamaah bersujud spontan, menangis tanpa tahu sebabnya, hanya karena hati mereka disentuh sesuatu yang besar. Maruf menunduk dalam,
Tak mampu berkata apapun, hanya air matanya yang bicara. Ustadz mengangkat wajahnya ke langit, lalu menunduk kembali, seolah memberi salam kepada Yang Maha Melihat. Tak ada sorak, tak ada tepuk tangan, hanya zikir yang mengalir seperti sungai dari bibir semua yang hadir. Dari sisi barat masjid, seseorang berjalan perlahan di antara kerumunan. Wajahnya penuh luka, jubahnya compang-camping, namun matanya bening seperti telaga. Ustadz Rahman, bisik Maruf terkejut, melihat sosok yang dulu hanya tinggal dalam kenangan. Rahman berjalan tertatih ke arah Ustadz, lalu bersujud di hadapannya. Ampuni aku ingin menunjukkan kebenaran, tapi aku terjebak dalam keinginan untuk dianggap, katanya pelan. Ustadz memeluknya, tanpa kata, hanya bisikan doa yang mengalir dari bibirnya. Semua yang melihatnya, menunduk, karena tahu, keikhlasan tak perlu pembuktian, cukup dengan pengakuan. Langit kembali cerah, dan udara berubah menjadi lembut seperti awal kisah ini dimulai. Rahman duduk bersila di sisi Ustadz, sementara para ulama mendekat. Amir Hati mendekat dengan langkah hati-hati, lalu duduk di hadapan mereka. Kalian telah menunjukkan kepada kami, katanya dengan suara dalam, bahwa keajaiban bukan hanya tentang benda, tapi tentang hati yang bersih. Rahman mengangguk pelan. Aku menciptakan sesuatu, tapi tak membasuh hatiku terlebih dahulu. Ustadz menimpali, ilmu yang tidak dibimbing oleh iman akan membawa kita pada kesombongan. Maruf menunduk, lalu meletakkan pedangnya di atas tanah, seolah ia pun telah selesai berperang. Hari itu menjadi saksi bahwa kebenaran tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia muncul lewat ketenangan, lewat zikir, dan lewat keikhlasan seseorang yang tidak ingin dikenal. Jamaah mulai membubarkan diri, tapi wajah-wajah mereka tak lagi sama. Semua membawa sesuatu dalam dada, sesuatu yang tidak bisa dibagikan dengan kata-kata. Ustadz berjalan perlahan menuju gerbang masjid. Sajadahnya digulung, digenggam seperti biasa. Tidak ada jubah emas, tidak ada penjaga, hanya satu musafir yang kembali menjadi biasa. Tapi semua tahu bahwa ia bukan sembarang musafir. Beberapa hari setelah kejadian itu, seorang anak kecil membawa secari kertas ke istana. Ia berkata, ini ditemukan di atas sajadah Ustadz, setelah beliau menghilang saat fajar. Amir Hati membuka kertas itu, dan membaca tulisan tangan lembut. Jika engkau percaya pada cahaya, maka jangan kejar bayangannya. Karena bayangan hanya muncul saat cahaya di belakangmu, bukan di hatimu. Air mata Amir menetes, tidak karena kehilangan, tapi karena ia merasa hatinya disentuh langsung oleh langit. Surat itu dibingkai, digantung di ruang doa istana, sebagai pengingat sepanjang zaman, bahwa yang datang dengan sajadah, belum tentu hanya membawa kain. Kehidupan di Mekah kembali seperti biasa, namun kisah itu tak pernah hilang dari hati manusia. Sajadah Ustadz tidak pernah ditemukan lagi, tapi jejaknya tetap tertanam di hati yang pernah melihat. Rahman memilih tinggal di Mekah, mengajar anak-anak di masjid kecil, tanpa nama, tanpa gelar. Maruf menjadi pengawal yang paling tenang, dan sering tertangkap sedang menangis dalam sujud panjangnya. Syekh Abdul Rauf wafat beberapa bulan setelahnya, dengan senyum damai di wajahnya. Dan Ustadz tidak pernah kembali, tapi tidak pernah benar-benar pergi. Karena orang-orang seperti dia, bukan untuk dikenang, tapi untuk diteladani. Dalam diamnya waktu, setiap sajadah kini menjadi lambang ketundukan, bukan pertunjukan. Orang-orang mulai mengerti bahwa keajaiban bukan untuk dipertontonkan, tapi untuk direnungkan. Dan setiap kali ada yang melipat sajadah setelah sholat, mereka teringat akan satu nama yang tak pernah disebutkan. Seorang ustadz dari Indonesia, yang datang bukan membawa kekuatan, tapi membawa makna. Sejak saat itu, tak ada lagi yang bertanya siapa dia. Karena jawabannya sudah tertulis, di langit, di tanah suci, dan di hati manusia. Dan mereka tahu, semua itu terjadi hanya karena satu nama, Allah. Hari berganti, waktu berlalu, namun cerita tentang ustadz itu terus dibisikkan dari mulut ke mulut. Anak-anak di kota Mekah tumbuh dengan kisah tentang sajadah yang terbang dan hati yang merendah.
Para ulama menuliskannya bukan sebagai keajaiban, tapi sebagai pelajaran tentang iman. Tiap orang yang pernah menyaksikannya tak pernah bisa melupakannya, meski tak bisa menjelaskannya. Dan diam yang ditinggalkan Ustadz menjadi doa dalam hati banyak manusia. Doa yang tidak bersuara, tapi tak pernah terhenti. Doa yang naik bersama setiap sujud yang tulus. Di salah satu sudut pelataran Masjidil Haram, bekas tempat sajadah itu melayang diberi tanda kecil. Bukan sebagai tempat suci, tapi sebagai pengingat bahwa hati suci bisa menggetarkan bumi. Orang-orang yang berziarah ke sana tidak menangis karena sedih, tapi karena rindu. Rindu akan kehadiran orang yang tidak ingin dikenal tapi selalu dikenang. Dan mereka tahu bahwa keajaiban itu tidak pergi. Ia hanya pindah ke hati mereka yang yakin. Dan dari sana, ia akan tumbuh tanpa batas. Dalam khutbah terakhir Syekh Abdul Rauf sebelum wafat, ia berkata, "Jika kalian mencari cahaya, jangan hanya menatap langit. Tundukkan kepala kalian di sajadah. Karena yang kalian cari, bukan di atas awan, tapi di dalam dada." Ucapan itu tercatat dalam kitab masjid, dan dijadikan pengingat bagi generasi setelahnya, bahwa mukjizat tak selalu berupa benda yang melayang. Kadang, mukjizat terbesar adalah hati yang mampu menolak kesombongan. Dan dunia akan selalu butuh orang-orang seperti itu, hingga hari kiamat. Maka, cerita ini ditutup bukan dengan akhir, tapi dengan awal baru. Awal bagi hati yang mulai bertanya tentang iman dan makna hidup. Awal bagi jiwa yang haus akan ketenangan sejati. Awal bagi mereka yang sadar bahwa kekuatan bukan terletak pada tangan, tapi pada niat yang bersih. Jika suatu hari kau melihat sajadah melayang, ingatlah bukan kainnya yang ajaib, tapi sujud di atasnya yang menyentuh langit. Dan semua itu hanya mungkin terjadi karena satu nama, Allah. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 2564. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa, dan tidak ada yang bisa menambah umur kecuali amal kebaikan. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2139. Dan tidaklah kami mengutus para rasul melainkan dengan membawa mukjizat-mukjizat, agar manusia yakin bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 213. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah akan melaksanakan urusannya. Quran Surah At-Talaq ayat 3. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surah At-Talaq ayat 23. Subhanallah. Sebuah kisah yang bukan hanya penuh keajaiban, tetapi juga penuh pelajaran tentang ketundukan, keikhlasan, dan kebesaran Allah yang tak terhingga. Kita telah menyaksikan bagaimana kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan luar biasa, tetapi pada hati yang bersih, jiwa yang tenang, dan iman yang tak tergoyahkan. Semoga kisah ini tidak hanya menghibur, tapi juga menggerakkan hati kita untuk semakin dekat kepada Allah dan memahami bahwa mukjizat bukanlah sekadar tontonan, melainkan tanda bahwa Allah selalu bersama hambanya yang berserah. Jangan lupa tinggalkan komentar sholawat di bawah ini. Semoga menjadi wasilah syafaat Nabi Muhammad SAW kelak di akhirat. Klik like jika kisah ini menginspirasi. Dan tekan tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal kisah-kisah penuh hikmah berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.